Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita sangat mengagungkan Dia, Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah, Raja di atas segala raja. Hanya Dialah yang layak menerima setiap puji-pujian kita. Biarlah pujian ini boleh mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Dia, untuk boleh menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kita katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian,
Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau rela mati di kayu salib bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, layakkan kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami benar-benar berkenan di hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami mau datang ke hadapan-Mu. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami siap untuk datang, kami siap untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau mengangkat satu buah pujian yang mengatakan bahwa kita rindu Allah melawat setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang bertahta, Raja di atas segala raja. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa terjadi. Oh, oh, oh.
bersama-sama, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, kita punya Allah yang sangat luar biasa. Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian yang menyatakan bahwa sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita juga belajar bersama-sama untuk taat dan setia pada Allah yang setia kepada kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku Tuhan. Kau Bapa yang selalu hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Khususnya bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan, anugerah, cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkanlah Tuhan pada saat ini Engkau juga memberkati kami melalui berita firman-Mu. Sehingga melalui firman-Mu iman kami dikuatkan, kami dituntun kepada kebenaran, dan kami semakin mengasihi-Mu. Urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus dengan subtema Tuhan diam. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari saya mengajak kita untuk bisa menyimak bersama-sama. Pada suatu hari, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, maka di situ dinyatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebelum kita membahas lebih jauh lagi pertanyaan para murid ini kepada Tuhan Yesus, saudara, kita melihat berita berikut ini yang menunjukkan sebuah fenomena, sebuah tragedi yang tidak berhenti-berhenti. Beberapa waktu lalu ada berita mengatakan makin mengerikan, tsunami COVID-19 India tembus 400.000 kasus sehari. Saudara, sudah hampir 1 tahun lebih pandemi corona ini menimpa kita semua. Dan kita semua sudah berseru dan berdoa mohon Tuhan untuk menghentikan corona ini. Ada berita mengatakan doa seantero dunia berkumandang untuk melawan pandemik corona. Sudah 1 tahun, Bapak Ibu Saudara, kita semua berseru, mohon supaya Tuhan menghentikan corona ini. Kita berdoa, Tuhan, kiranya Engkau pada saat ini menghentikan pandemi corona. Namun kita melihat, saudara, walaupun banyak orang sudah divaksin, namun corona ini tidak berhenti-berhenti. Terus ada dan tetap ada. Tentunya timbul pertanyaan, di mana Tuhan? Seolah-olah kita melihat bahwa Tuhan itu tahu pergumulan kita. Tapi tampaknya Tuhan itu diam. Kita berseru. Tuhan itu tampak diam. Mungkin itu juga berkaitan dengan permasalahan di dalam hidup kita secara pribadi. Masalah keluarga, masalah pekerjaan,
masalah relasi sosial, dan masalah-masalah yang lain. Kita berseru, tapi tampaknya Tuhan itu diam. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan mujizat untuk kita? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa membuka jalan untuk masalah kita? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa menghentikan corona ini? Bisa. Namun tampaknya Tuhan itu diam. Saudara, hal yang sama itu terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, murid-muridnya dan bangsa Israel ingin bebas dari dominasi asing. Namun uniknya, saudara, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang menjadi kedambaan, keinginan, kerinduan dari bangsa Israel ini. Namun Tuhan Yesus menjawab mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Saudara, kalau kita lihat seolah-olah Tuhan itu tidak perhatian terhadap keinginan dari bangsa Israel ini. Tuhan tahu Israel ini ingin merdeka menjadi negara mandiri, negara merdeka yang bebas dari dominasi asing, dari kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan kalau kita membaca Lukas, saudara, kita akan menemukan sebetulnya Tuhan Yesus dari kecil sudah tahu apa yang diinginkan oleh bangsa Israel, bebas dari kekaisaran Romawi. Bahkan pada waktu itu, Yesus baru saja lahir. Di bait Allah orang-orang menantikan kelepasan bagi Yerusalem, kebebasan dari dominasi asing ini. Kita bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia, Hana, ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu bayi Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, dengung kebebasan, dengung kemerdekaan, dengung sebagai bangsa yang mandiri, bebas dari kekaisaran Romawi ini telah diketahui oleh Tuhan Yesus sejak Tuhan Yesus itu masih bayi. Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 21. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan kemudian menampakkan diri kepada muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Muridnya berkata kepada Yesus yang pada waktu itu mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, Lukas yang menulis kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sangat memahami dan sangat mengerti akan kerinduan bangsa Israel supaya bebas dari kekaisaran Romawi. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, kerinduannya itu tetap diulang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Bertanyalah mereka, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah Engkau membebaskan Israel ini dari dominasi asing kekaisaran Romawi?" Saudara, saya katakan Tuhan Yesus itu tahu keinginan Israel. Namun tampaknya Tuhan Yesus sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap keinginan tersebut, atau dengan lain kata, diam. Saudara, mungkin pengalaman ini juga menjadi pengalaman dari Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah berseru kepada Tuhan dan nampaknya Tuhan diam. Engkau sudah berteriak mohon supaya Tuhan melepaskan engkau dari situasi yang kau hadapi saat ini. Tapi Tuhan itu tampak diam.
Saudara, saya teringat dengan anak saya pada waktu kami pergi ke supermarket dan dia ingin permen. Pada waktu itu dia ngotot, anak saya ini ingin permen, tetapi saya diam. Bahkan sampai keluar dari supermarket dia tetap ngotot, tapi saya tetap diam. Karena saya berprinsip terlalu banyak permen tidak baik untuk kesehatan gigi. Saudara, saya punya alasan itu, dan alasan itu mungkin kalau saya jelaskan kepada anak saya usia 2 tahun tidak begitu mengerti, saudara. Oleh sebab itu saya diam. Saudara, saya kira seringkali inilah sikap Tuhan juga terhadap kita ketika kita meminta sesuatu tetapi Tuhan itu diam. Saya kira ini juga sikap Tuhan terhadap bangsa Israel ketika mereka mengharapkan supaya Israel ini dibebaskan dari dominasi asing, tetapi nampaknya Tuhan Yesus juga diam. Justru, saudara, kalau kita lihat sebaliknya, Tuhan Yesus tampak mendukung Israel ini ada di bawah dominasi asing. Satu hari beberapa orang Israel datang kepada Yesus, hendak menguji Tuhan Yesus, hendak mencobai Tuhan Yesus dengan mengatakan, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Namun Tuhan Yesus berkata, bawalah suatu dinar kepadaku, aku minta. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat nampaknya Tuhan Yesus sama sekali tidak ada minat untuk membebaskan bangsa Israel ini dari dominasi asing. Justru Tuhan Yesus mendukung Israel ini tetap berada di bawah dominasi asing. Saudara, hal yang sama mungkin terjadi dengan hidupmu. Engkau ingin keluar dari situasi saat ini yang bagimu tidak nyaman. Namun nampaknya Tuhan mendukung engkau pada situasi yang kau hadapi sekarang ini. Dan mungkin engkau juga tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Saudara, kita akan belajar bersama-sama itu dari peristiwa bangsa Israel ini, untuk kita bisa memahami mengapa Tuhan itu diam terhadap Israel dan mengapa Tuhan itu juga diam. Bahkan nampak mendukung kita ini pada situasi yang kita tidak inginkan pada saat ini. Saudara, Paulus pernah menghadapi situasi yang sama. Lalu kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Di situ dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Paulus merasakan ada duri di dalam dagingnya. Dan Paulus sudah berdoa sebanyak 3 kali, supaya Tuhan membebaskan dia dari duri itu. Namun jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nampaknya Tuhan justru mendukung duri itu tetap ada di dalam daging dari Paulus. Saudara, kalau kita betul-betul perhatikan nats ini, maka kita melihat bahwa ternyata ada agenda Tuhan ketika Tuhan itu nampak diam terhadap Paulus. Ada agenda yang lebih besar yang sedang dikerjakan Tuhan melalui duri dalam daging. Yang pertama, saudara,
supaya Paulus ini tidak meninggikan diri. Dengan lain kata, supaya Paulus ini tidak jatuh di dalam dosa. Untuk menghindarkan Paulus ini menyimpang dari kehendak Allah, Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam diri Paulus. Justru melalui duri di dalam daging Paulus ini, kuasa Tuhan itu menjadi perfect, menjadi sempurna, nyata di dalam kehidupan Paulus. Kuasa Tuhan bekerja secara maksimal di dalam hidup Paulus. Jadi saudara, dari sini kita melihat ketika Tuhan itu diam terhadap Paulus, ketika Tuhan itu tampak mendukung duri di dalam daging dari Paulus, ternyata ada agenda lebih besar. Agenda supaya Paulus tidak meninggikan diri, agenda supaya kuasa Tuhan itu sempurna di dalam hidup Paulus melalui duri dalam daging. Saudara, saya kira ini juga hal yang sama terjadi pada bangsa Israel. Ketika Tuhan Yesus tampak diam, tampak tidak perhatian terhadap dominasi asing yang terjadi pada Israel pada waktu itu. Karena apa? Ada agenda lebih besar. Ada agenda besar yang Tuhan sedang kerjakan. Sama juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berkata tidak terhadap kita, ketika Tuhan tampaknya diam, bahkan mendukung kita, berada pada situasi tidak nyaman yang sedang kita gumulkan, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah ada agenda besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Seperti Paulus ini tadi, ada agenda besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup Paulus. Saudara, ada agenda besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita secara pribadi. Nah, sebelum kita lihat tentang diri kita, kita akan lihat apa agenda besar yang Tuhan izinkan terhadap bangsa Israel ini, sehingga Tuhan itu diam ketika mereka minta dibebaskan dari kekaisaran Romawi. Saudara, agenda besar itu kita bisa lihat pada ayat berikutnya, ayat 8. Justru Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Agenda besar itu adalah supaya berita Injil itu sampai ke ujung bumi. Supaya berita itu sampai ke ujung bumi, Tuhan izinkan. Bahkan Tuhan tetap mendukung kekaisaran Romawi itu mendominasi di Israel. Karena Tuhan ingin Injil itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa. Dan itu tentu melalui dominasi asing, yaitu kekaisaran Romawi. Tuhan Yesus telah berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Injil bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Injil juga bagi bangsa Yunani dan segala bangsa. Dan Allah, nanti kita akan melihat, memakai dominasi asing ini, kekaisaran Romawi ini, agar Injil itu semakin menyebar ke seluruh dunia. Hal yang sama seringkali juga terjadi pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu diam.
terhadap segala keinginan hati kita. Kita sudah berulang kali memanjatkan doa, tapi tetap saja Tuhan diam, karena Tuhan yang tampaknya sama sekali tidak ada perhatian ini punya agenda yang besar di dalam hidup kita. Tuhan punya agenda yang besar di dalam hidup kita. Agenda di mana untuk kebaikan kita. Agenda di mana Injil itu semakin diperlebar, diperluas. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan izinkan, corona ini tetap sampai hari ini, ada agenda besar yang Tuhan sedang kerjakan. Dan salah satu agenda itu, saya yakin, itu berbicara tentang berita Injil yang diberitakan melalui medsos pada hari-hari ini begitu sangat gencarnya. Bukan hanya didengar oleh orang-orang yang dulu cuma di gereja, tetapi berita Injil yang dulu hanya diberitakan di dalam gereja, sekarang juga diberitakan melalui medsos-medsos. Dan pendengarnya bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi non-Kristen juga sekarang ini mendengarkan berita Injil itu. Dan saya percaya melalui peristiwa pandemik ini, banyak orang dimenangkan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memberikan dirinya, hidupnya untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui situasi ini. Dan saya yakin juga ada agenda yang lebih besar lagi yang Tuhan sedang kerjakan, yang mungkin sekarang tidak dinyatakan kepada kita karena memang pemahaman kita yang terbatas. Saudara, sama dengan hidupmu secara pribadi, ada agenda besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Saudara, Yusuf pernah menghadapi situasi yang sama. Ketika dia ditangkap oleh saudara-saudara, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian setelah itu dijual oleh saudara-saudara menjadi budak, saya percaya dia berdoa, Tuhan, lepaskanlah aku. Tuhan, selamatkanlah aku. Tapi justru dia menjadi budak. Dan akhirnya dia masuk penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, Tuhan, di manakah Engkau? Mungkin itu menjadi doa dari Yusuf pada waktu itu. Nampaknya Tuhan diam. Nampaknya Tuhan tidak peduli sama sekali dengan kehidupan Yusuf. Namun sesungguhnya apa yang terjadi? Ada agenda besar di balik Tuhan diam terhadap Yusuf. Pada akhirnya, Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya dan tentunya kepada dirinya sendiri. Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, Bapak Ibu Saudara. Ini agenda besar di balik Tuhan diam terhadap Yusuf. Ya, Ayub pun pernah menghadapi situasi yang sama. Ketika Tuhan izinkan ada sakit penyakit, ada malapetaka yang begitu hebat menimpa dirinya. Lalu kita baca di dalam Ayub 23 ayat 8 sampai 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudara, dia berseru, Tuhan itu nampaknya tidak ada. Tuhan itu diam. Bahkan pada satu titik saya katakan, Ayub itu putus asa. Sehingga dia berkata di dalam Ayub 7 ayat 15. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Lebih baik aku mati. Dia berharap dia ada yang mencekik dia dan dia mati. Saya katakan dia putus asa pada waktu itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu, ada agenda besar di balik Ayub ini. Agenda itu pada akhirnya Ayub bisa melihat. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Wah, saudara. Ayub betul-betul bisa melihat bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa sehingga dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi melalui penderitaan yang dia alami. Dia mengenal Tuhan bukan dari kata orang, dia melihat Tuhan sendiri. Dia mengalami Tuhan sendiri. Saudara, ketika Tuhan diam, ada agenda besar bagi Ayub. Saudara, Daud pun pernah menghadapi situasi yang sama kalau kita baca di dalam Mazmur 13. Tuhan, berapa lama lagi kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Saudara, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Seolah-olah Tuhan itu tidak perhatian. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu diam terhadap segala pergumulan dari Daud ini. Namun uniknya, saudara, ada agenda besar di balik semuanya itu. Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Justru melalui situasi seperti itu, Daud berpegang pada janji Tuhan. Justru pada situasi yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita berpegang pada janji Tuhan. Kemudian ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, kata Daud, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara, justru melalui situasi yang tidak menyenangkan ini, justru melalui seolah-olah nampak Tuhan itu diam, ada agenda besar bagi Daud. Daud semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkin itu juga yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu pada saat ini. Ketika engkau berseru, nampaknya Tuhan itu diam. Nampaknya Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Mungkin Tuhan ingin engkau semakin dekat dengan Dia. Mungkin Tuhan ingin engkau itu memeluk Dia, saudara. Saudara, bagaimana kita bersikap ketika Tuhan itu diam? Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk terima realita. Seperti Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kita belajar untuk menerima realita. Kalau memang Tuhan izinkan aku pada situasi ini, kita terima realita itu. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kasih karunia Tuhan bagi kita itu cukup untuk kita bisa menghadapi situasi yang Tuhan izinkan hari ini menimpa kita. Cukup bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita bergumul kepada Tuhan, karena kekuatan ilahinya itu cukup bagi kita. Saya kira itu juga yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dia harus menerima realita bahwa memang kekaisaran Romawi itu mendominasi mereka. Bahkan Paulus pun mengatakan di dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, suara Tuhan Yesus semakin dipertegas melalui suara Paulus. Bahwa orang-orang Israel harus tetap berada di bawah dominasi kekaisaran Romawi. Karena kekaisaran Romawi sudah ditetapkan oleh Allah. Terima realita. Saudara, mari kita belajar untuk menerima realita apa yang Tuhan beri kepada kita, apa yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus pun sebagai manusia, dia harus belajar. Maksud saya, dia harus menerima realita. Dia menghadapi salib itu.
Dan dia sebagai manusia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga ketika dia berdoa, dia sangat ketakutan dan gentar menghadapi salib itu. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan supranatural untuk bisa menghadapi semuanya itu. Saudara, sama dengan kita. Mungkin kita telah berdoa, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ingat saudara, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Ingat saudara, malaikat Tuhan memberikan kekuatan supranatural kepada Tuhan Yesus. Malaikat yang sama memberikan kekuatan supranatural untuk kita bisa menerima realita kita ini. Yang pertama, kita belajar untuk menerima realita. Yang kedua, kita belajar untuk tetap percaya. Daud tadi berdoa, berapa lama lagi, berapa lama. Dia menyimpulkan saudara, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Daud tetap yakin Tuhan pegang kendali, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik. Saudara, tanamkan di dalam hatimu, ada agenda yang lebih besar. Dan agenda itu baik buat kita. Agenda itu memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah ikuti agenda besar itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem dan mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk menunggu di Yerusalem. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Sampai akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari mereka ini. Para murid pada akhirnya apa saudara? Bisa menerima realita. Mereka berada di bawah kekaisaran Romawi. Karena memang tidak ada pemerintahan di dunia ini yang tidak ditetapkan oleh Allah. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Pada agenda besar yang Tuhan sudah siapkan. Ikuti agenda besar. Saksi, beritakan Injil Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil. Dan pada akhirnya Lukas menceritakan bagaimana Paulus yang awalnya adalah orang yang menganiaya orang percaya. Akhirnya Paulus bertobat dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan Paulus juga memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, Bapak Ibu Saudara. Injil bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang Yunani. Bagi segala bangsa di dunia. Dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat 24, ketika Paulus dibawa ke Roma, Tuhan sudah berfirman kepada Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Berita Injil itu harus sampai kepada kaisar di Roma. Bahkan ketika Paulus sampai di Roma, Paulus terus mengajarkan tentang berita Injil itu kepada orang-orang yang ada di Roma. Wow, sungguh luar biasa saudara. Berita ini, Injil terus berkembang. Dan menariknya saudara, semua kitab-kitab di dalam perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Yang pada waktu itu adalah bahasa internasionalnya. Sehingga saudara, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang berada di bawah kekaisaran Romawi ini bisa membaca berita Injil. Karena Injil kita ini saudara, Injil perjanjian baru ini, kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus ini, semua ditulis dalam bahasa Yunani saudara.
Jadi Tuhan justru memakai dominasi asing, yaitu Romawi. Ini agenda besar Tuhan. Supaya Injil itu tersebar di seluruh bumi. Saya katakan saudara, memang pada awalnya Israel ada di bawah dominasi asing, yaitu kekaisaran Romawi. Namun pada akhirnya justru Injil Kristus yang mendominasi asing. Pada tahun 313, Kaisar Konstantinus Agung menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Bahkan sampai hari ini kota Roma menjadi pusat sistem pemerintahan gereja Katolik sedunia. Padahal dulu Roma ini menjadi pusat dari kekaisaran Romawi, saudara. Justru sekarang hari ini menjadi pusat sistem pemerintahan gereja Katolik. Dan saya katakan secara tidak langsung, secara simbolis saya katakan, kota Roma itu menjadi simbol dominasi Injil Kristus di seluruh dunia ini. Saudara, semuanya dalam rangkaian agenda besar Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bagaimana dengan hidupmu? Hidupmu mungkin engkau berdoa Tuhan diam. Sekali lagi, ada agenda besar yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita belajar untuk terima realita. Mari kita belajar untuk tetap percaya. Dan yang terakhir, ikuti agenda besar itu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu. Walaupun seringkali kami tidak mengerti dan memahami rencanamu di dalam hidup kami. Tapi biarkan kami setia kepadamu. Karena kami tahu ada agenda besar yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami bisa menerima realita. Tolong kami untuk kami tetap percaya kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mengikuti agenda besar-Mu. Berkati jemaat-Mu, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Kita angkat sebuah pujian, ku percaya janji-Mu, sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji-Mu ajaib.
bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kami mau berdoa biarlah apa yang sudah kami persembahkan benar-benar boleh memuliakan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga mau datang ke hadapan Tuhan dengan beberapa pokok doa kami. Kami rindu Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kalau vaksinasi boleh terus didistribusikan kepada setiap masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap proses vaksinasi ini, kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Kami juga berdoa untuk setiap kami para masyarakat di Indonesia. Biarlah setiap kami boleh diberikan kesadaran untuk boleh terus menjaga kesehatan demi kebersamaan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi Baru. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis, dan juga setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa untuk setiap kami Bapa. Biarlah setiap kami hari demi hari, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kerohanian kami hari demi hari semakin meningkat dan kami boleh semakin intim bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Bagi setiap keluarga kami. Mungkin ada di antara setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam hal pekerjaan. Tuhan yang memberikan pekerjaan untuk setiap mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan yang memberikan pemulihan di dalam kondisi fisik mereka yang lemah. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan pergumulan kami secara pribadi. Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Francis Lai. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam menjalankan amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan berita kerajaan Allah. Mari saudara, arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah keselamatan, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara, bersama dengan keluarga, pekerjaan, dan di dalam pelayanan saudara mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita yang percaya. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita
beribadah di dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara diingatkan hari Minggu ya, kita akan kebaktian secara Zoom. Oleh karena itu saudara bisa menyiapkan hati dan bersama dengan keluarga jam 8 pagi firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya penginjil Rida Sipayung. Namun sebelumnya jam 7.45 kita sudah bergabung ya untuk berkomunikasi, untuk say hello ya. Saudara-saudara, terima kasih untuk semua para pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani, baik hambanya Bapak Pendeta Robi James dan juga para pelayan, tim singer, pemusik, ya, dan juga untuk tim multimedia dan semua kita yang ikut terlibat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ingat terus kita jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, ya, mengurangi mobilitas, hindari kerumunan, dan kita tetap mencuci tangan dan kita terus berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Baik saudara, Tuhan Yesus memberkati.